Selamat siang semuanya. Terima kasih telah mengklik video ini. Terima kasih juga untuk melihat video ini. Semoga apa yang nanti akan disampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya, termasuk bagi mahasiswa-mahasiswa saya. Hari ini kita akan mereview berbagai hal yang telah kita pelajari. Berbagai hal yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, dalam kegiatan media relations. Dalam kegiatan public relations. Oke, baiklah kita mulai. Di pertemuan sebelumnya kita pernah mempelajari kegiatan media relations yang memiliki fungsi untuk menyampaikan pesannya kepada masyarakat. Seorang humas membutuhkan media massa. Hal ini disebabkan karena seorang humas tidak mungkin dapat menjangkau khalayak sasarannya sendiri. Ya. Humas tidak mungkin dapat menjangkau khalayak sasarannya yang tersebar dalam sebaran geografis yang luas dengan menggunakan komunikasi secara langsung. Kalaupun itu dilakukan, tenaga dan biaya sangat besar jelas dibutuhkan untuk itu. Oleh karena itu, untuk mempermudah kerjanya, seorang humas menggunakan media massa, manfaat media dalam mempengaruhi masyarakat. Dengan menggunakan media massa, masyarakat dapat membangun citra positif organisasi. Manfaat media massa inilah yang sangat dibutuhkan oleh seorang humas. Jadi, media massa itu sudah memiliki publiknya sendiri. Oleh karena itu, dengan bekerja sama bersama media massa, maka public relations akan sangat mudah untuk mencapai halayak. Dan pesan-pesan yang akan disampaikan oleh humas dengan kerjasama dengan media massa akan sesuai dengan publik dari media massa tersebut. Sehingga humas akan sehingga media massa akan menyesuaikan pesan yang disampaikan oleh humas itu dengan publiknya. Jadi humas tidak akan susah untuk menggapai publik dari media tersebut. Dan itu akan mempermudah kerja public relations. Kemudian, penggunaan media massa merupakan salah satu strategi yang dianggap paling efektif untuk membantu melakukan tugas public relations dalam menjangkau masyarakat luas. Membangun citra positif dan nama baik dengan menggunakan media massa, baik media cetak, media elektronik maupun internet merupakan cara yang efektif. Praktisi public relations tidak boleh menutup mata. Ia harus terus mengadakan perubahan dan perbaikan agar hubungan dengan media yang selama ini tercipta bisa terus terjaga dengan sangat baik. Untuk membangun hubungan yang baik, di antara lain kita dapat melakukan beberapa hal. Satu adalah memahami dan melayani media. Praktisi humas atau public relations yang berhasil adalah mereka yang bisa menjalani hubungan dengan media secara baik sebab kegiatan yang dilaksanakan hampir 50% berhubungan dengan media. Jika tercipta hubungan yang baik dengan media, tercipta hubungan saat memahami serta melayani kebutuhan media, akan mempermudah kinerja public relations ke depan dan akan memperkuat citra positif bagi perusahaan. Kemudian adalah membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya. Kepercayaan adalah hal yang mutlak bagi public relations. Sudah sepantasnya seorang public relations siap menyediakan atau memasuk materi-materi akurat, lengkap, yang terpercaya di mana saja dan kapan saja untuk kebutuhan para media, awak media. Seorang public relations harus dapat jujur, sejujur-jujurnya pada media. Karena informasi yang terbaik adalah informasi dari kejujuran. Kemudian, yang ketiga adalah menyediakan salinan yang baik. Salinan informasi yang baik berupa data-data yang tercatat dengan sangat baik dalam kertas dan sangat sistematis. Hal ini akan mempermudah kinerja public relations dalam menyampaikan informasi kepada para awak media,
sehingga mereka pun dapat menerima informasi yang sama seperti apa yang kita inginkan. Juga dalam menyampaikan salinan yang baik dapat bentuknya bukan hanya kertas, tapi bisa juga rekaman foto, kaset, atau video yang berguna bagi para awak media atau wartawan. Keempat adalah bekerja sama dengan penyedia materi. Karena kerja praktisi public relation berkaitan dengan wartawan, maka kedua belah harus bekerja sama dengan baik. Bekerja sama dalam arti dalam menyampaikan informasi, keduanya seharusnya memiliki makna yang sama terhadap informasi tersebut. Sehingga pesan yang disampaikan pun akan bermakna yang sama terhadap apa yang diinginkan atau disampaikan oleh penyampai pesan. Kalau penyampai pesannya adalah public relations, sebaik makna juga ditangkap sama oleh para wartawan, sehingga informasi yang tersebar nanti akan sesuai dengan apa yang seharusnya. Itu maksudnya. Kemudian adalah menyediakan fasilitas verifikasi. Jika para wartawan tersebut masih kurang dengan materi diberikan oleh praktisi public relations, praktisi public relations harus siap menerima wartawan yang ingin mengadakan cek ulang materi yang diberikan oleh public relations. Karena adalah membangun hubungan yang kokoh, kejujuran, keterbukaan, dan saling pengertian antara praktisi public relations dan wartawan sudah selayaknya dilakukan. Hanya dengan cara seperti itulah hubungan personal yang kokoh akan terpelihara dengan baik. Hubungan yang baik akan menghadirkan implikasi yang baik, baik bagi public relations, baik bagi media, dan baik pada publiknya, untuk publik. Kemudian kita juga di pertemuan selanjutnya, pertemuan 10, kita mempelajari tentang penelitian public relations. Untuk para praktisi public relations harus mampu membuat pemetaan terhadap stakeholder atau juga mencari tahu apa persoalan-persoalan yang dihadapi untuk setiap stakeholder tersebut. Pemahaman mengenai persoalan yang terjadi pada masing-masing stakeholder hanya bisa dijangkau melalui kemampuan dan kepiawaian untuk menembus esensi masalah yang antara lain bisa dijangkau melalui kegiatan-kegiatan riset. Kegiatan itu sangat penting bagi seorang praktisi public relations untuk selalu terbiasa mendapatkan atau menyentuh jantung persoalan melalui aktivitas riset. Ya. Kenapa perlu riset? Menurut Catholic Center mengatakan bahwa riset adalah fondasi yang efektif untuk public relations. Sedangkan Tax mengatakan tanpa riset, public relations tidak bisa mendemonstrasikan efektivitas program dari public relations tersebut. Dengan Schwartz menyebutkan bahwa riset penyedia data syarat yang diperlukan untuk memperkuat nilai suatu organisasi selain juga menyediakan informasi yang membantu terbentuknya keputusan yang berdaya saing tinggi. Riset merupakan bagian penting dari manajemen public relations untuk membantu praktisi memfokuskan diri pada tujuan, objektivitasnya, dan hasilnya, bukan melalui pada output saja. Dalam prosesnya akan menciptakan metode sistematis dalam melakukan kegiatan public relation. Yang paling penting adalah riset juga menjadi hal fundamental yang bisa dijadikan acuan bagi beberapa contoh praktek public relations yang unik, termasuk praktek pada sistem terbuka atau two-way communication. Ya, peran dari public relations haruslah lebih dari sekedar penyampaian pesan organisasi atau seperti yang saya disebut sebagai taktik berkomunikasi inside out. Dalam model sistem terbuka, public relations juga sering menggunakan taktik outside in.
dengan cara mengkomunikasikan kembali kepada organisasinya apa yang dipercayai, dirasakan, dikhawatirkan oleh publik yang dijadikan target utama. Ya, jadi riset itu merupakan salah satu sangat penting, bukan sebagai awal dari semua kegiatan public relations. Jika seorang public relations memulai sebuah program atau rencana dari komunikasi tanpa data yang baik dan tepat, maka semua yang dikerjakan oleh public relations tidak akan ada artinya, tidak akan ada goals, tidak akan baik bagi dirinya, dan tidak akan baik bagi perusahaan. Artinya, tanpa riset yang baik, maka kegiatan public relations pun akan sia-sia. Dan yang lebih buruk mungkin akan menghancurkan kredibilitas dari seorang public relations tersebut. Ya, karena riset membantu identifikasi pengetahuan, kecenderungan, dan perilaku seorang publik. Sumber-sumber informasi mana yang mereka percaya dan bagaimana cara mencapaikannya dengan mudah. Dengan riset yang sangat baik, public relations dapat membuat program-program yang baik untuk kepentingan perusahaan dan kepentingan publiknya, karena public relations itu dalam pembuatan program harus baik untuk perusahaan dan harus baik juga untuk publik. Ya, secara umum riset yang dilakukan menyangkut 3 hal, yaitu menggambarkan suatu proses, situasi atau fenomena yang terjadi. Kedua, menjelaskan mengapa sesuatu kemungkinan terjadi, apa penyebabnya, dan apa pengaruhnya terjadi itu. Ketiga adalah memprediksi kemungkinan yang akan terjadi jika akan bertindak atau tidak melakukan tindakan. Ya, jadi bagi seorang public relations, penelitian diterapkan untuk menentukan program komunikasi atau segala program public relations tingkat lanjut atau tingkat awal atau dalam awal dari sebuah perencanaan, sikap-sikap, serta kepercayaan publiknya. Riset bisa dipakai untuk memantau penampilan public relations di muka publik dalam proses dan sebagai suatu mekanisme evaluasi untuk melihat perkembangan program, keberhasilan, dan perubahan yang dianjurkan. Bila public relations tidak melakukan riset, maka dia akan kekurangan informasi, dan itu bisa menghancurkan dirinya sendiri. Bisa menghancurkan perusahaan dan menghancurkan kepercayaan publik pada perusahaan dan pada public relations itu sendiri. Kemudian di pertemuan ke-11, kita mempelajari tentang marketing public relations. Kita mempelajari tentang marketing public relations. Ya. Kelebihan public relations dalam pemasaran memang terletak pada aspek komunikasi yang menjadi alat utamanya. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam pemasaran barang, jasa maupun ide atau citra dari lembaga. Komunikasi berfungsi sebagai unsur yang membantu menunjang pemasaran melalui berbagai saluran serta pesan-pesan yang bersifat informatif dan persuasif. Dalam beberapa hal, pekerjaan public relations memang tumpang tindih dengan pekerjaan pemasaran. Namun demikian, fungsi public relations di sini terutama adalah menanamkan kepercayaan pada masyarakat dan pada konsumen akan produk yang dihasilkannya oleh perusahaan. Public relations adalah disiplin ilmu yang menangani reputasi dengan tujuan memperoleh pemahaman, dukungan, dan mempengaruhi opini serta perilaku
Public relations adalah usaha yang terencana dan berkesinambungan untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik serta saling pengertian antara sebuah organisasi dengan publik. Perusahaan tidak hanya harus berhubungan secara konstruktif dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, melainkan juga harus berhubungan dengan sejumlah besar masyarakat yang berkepentingan. Masyarakat adalah setiap kelompok yang memiliki kepentingan dalam atau pengaruh terhadap kemampuan suatu perusahaan mencapai tujuan saat ini atau pada masa yang akan datang. Public relations meliputi berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan dan masing-masing produk. Ya. Kaitan antara public relations dan marketing diungkapkan oleh Philip Kotler dan William Pindock dalam artikel yang berjudul Marketing and Public Relations yang dimuat di Journal of Marketing pada tahun 1978. Ya, 5 model yang menghubungkan public relations dengan marketing menurut Philip Kotler dan William Pindock sebagai berikut. 1. Terpisah tetapi fungsi sama. Model ini mendekati model tradisional dalam pemasaran dan public relations, di mana masing-masing berdiri pada sudut yang berdiri sendiri karena ilmunya berbeda. Marketing bergerak pada sektor pelayanan dan kepuasan konsumen untuk memperoleh laba. Sedangkan public relations dibutuhkan untuk karena bergerak dalam sektor citra sebagai masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kesan yang baik terhadap perusahaan dan perusahaan memperoleh laba. Meskipun berbeda, public relations mempunyai fungsi yang sama. Kedua, sama fungsinya tetapi tumpang tindih. Pandangan ini berdasarkan pengamatan bahwa keduanya sama pentingnya dan terpisah, tetapi mempunyai objektif yang tumpang tindih. Bidang yang paling sering tumpang tindih adalah peluncuran produk yang melibatkan publisitas pers. Perusahaan dapat menentukan apakah tugas ini dibebankan pada bagian marketing atau pada bagian public relations. Yang ketiga adalah marketing sebagai fungsi yang lebih dominan. Pandangan ini berdasarkan pemikiran bahwa corporate public relations merupakan bagian dari corporate marketing. Keempat, public relations sebagai fungsi yang dominan. Pandangan ini adalah sebaliknya dari pandangan di atas. Yakini percaya bahwa public relations yang harus mengendalikan marketing. Masa depan perusahaan tergantung pada bagaimana pandangan masyarakat terhadap perusahaan atau bagaimana perusahaan dipandang oleh masyarakat termasuk oleh kelompok-kelompok seperti lembaga keuangan, pemegang saham, pemasok, penyalur, pemerintah, karyawan, dan konsumen. Tugas perusahaan adalah membangun kepercayaan dan kepuasan kelompok publik tersebut sebesar-besarnya. Kepuasan konsumen adalah salah satu. Kepuasan konsumen yang salah akan membuat pekerjaan public relations dan perusahaan itu menjadi sangat kacau, bahkan akan mempengaruhi pemasaran dari perusahaan tersebut. Ya. Kelima adalah marketing dan public relations mempunyai fungsi yang sama. Pandangan ini berdasarkan pemikiran kedua. Bidang ini telah memasuki area yang berbeda. Keduanya membicarakan tentang pasar dan lingkungan pemasaran, yaitu publik. Keduanya mengenal istilah segmentasi pasar, perilaku konsumen, persepsi, sikap, dan citra. Ya. Dalam praktiknya, public relations dapat berfungsi ganda, yaitu di satu pihak sebagai marketing public relations untuk mencapai marketing objektif, sedangkan pihak lain sebagai corporate public relations untuk mencapai tujuan utama perusahaan atau company goals dalam menciptakan identitas dan citra yang positif. Marketing public relations merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian program-program yang merancang pembelian dan kepuasan konsumen sebagai komunikasi berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan-kesan yang menghubungkan komunikasi perusahaan berikut produknya sesuai dengan kebutuhannya, keinginan, perhatian, kepentingan para konsumen. Ya, jadi kegiatan marketing public relations sangat terhubung dengan kegiatan
public relations itu sendiri. Ya, dalam pertemuan berikutnya juga kita membicarakan tentang public relations dan manajemen krisis. Ya, sebelum itu kita akan membicarakan tentang kualifikasi profesi atau etika profesi public relations. Ya, dalam kualifikasi profesi dan etika public relations telah ditentukan merupakan public relations itu merupakan sebuah kegiatan atau profesi yang memiliki etika profesi sendiri. Oleh karena itu, setiap public relations harus mengikuti atau menjalankan etika profesi tersebut dengan sangat baik. Ya, public relations adalah sebuah bentuk komunikasi terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua halayak dalam rangka mencapai tujuan yang spesifik yang berlandaskan pada rasa saling pengertian. Seorang public relations adalah orang yang memiliki tugas sebagai penyambung lidah antara internal sebuah organisasi dengan eksternal, yaitu publik. Seorang public relations posisinya sangat penting bagi sebuah organisasi ataupun perusahaan. Seorang public relations dituntut untuk mampu menguasai keadaan yang terjadi di lingkungan kerjanya. Public relations merupakan profesi yang sekarang ini dianggap sebagai yang orang adalah profesi yang cukup menjanjikan. Orang yang bekerja di bidang public relations dianggap sebagai seorang yang punya kemampuan intelektual yang tinggi, orang yang memiliki kemampuan interaksi yang baik, kemampuan untuk bersosialisasi secara cepat di berbagai kelas masyarakat, orang-orang yang ramah, dan orang-orang yang mampu menunjukkan rasa empatinya. Ya. Sedangkan menurut Jeffkins, terdapat 5 persyaratan mendasar bagi seorang yang berprofesi sebagai public relations, yaitu ability to communicate, kemampuan berkomunikasi. Kedua, ability to organize, atau kemampuan mengorganisasikan. Ketiga, ability to get on with people, atau kemampuan bergaul atau membina relasi. Keempat adalah personal integrity, atau keberadaan utuh dan jujur. Kelima adalah imagination, memiliki imajinasi yang kuat. Ya. Seorang profesional, termasuk bidang profesi kehumasan atau public relations profesional, secara umum memiliki 3 prinsip ketika profesi. Adalah sebagai berikut. 1, tanggung jawab. Setiap penyandang profesi tertentu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesi. Ya, jadi tanggung jawab merupakan hal yang penting bagi profesi public relations. Kedua, kebebasan. Para profesional memiliki kebebasan dalam menjalankan, memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam batas-batas aturan main yang telah ditentukan oleh kode etik sebagai standar perilaku profesional. Ketiga, kejujuran. Jujur dan setia serta merasa terhormat pada profesi yang disandangnya, mengakui kelemahannya dan tidak menyombongkan diri, serta berupaya terus untuk mengembangkan diri dalam mencapai kesempurnaan bidang keahlian dan profesinya melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Di samping itu, tidak akan menghancurkan profesinya, untuk tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, demi tujuan materi semata atau kepentingan sepihak. Keadilan dalam menjalankan profesinya. Setiap profesional memiliki kewajiban dan tidak dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap hak atau menggunakan milik orang lain, lembaga atau organisasi, hingga mencemarkan nama baik bangsa dan negaranya. Di samping itu harus menghargai hak-hak, menjaga kehormatan dan nama baik, martabat dan memiliki bagi pihak lain agar tercipta saling menghormati dan keadilan secara objektif dalam kehidupan masyarakat. Kelima adalah otonomi dalam prinsip ini. Seorang profesional memiliki kebebasan secara otonom dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuan. Kemudian kita akan bicara tentang public relations dan manajemen krisis. Ya, di mana krisis merupakan bumbu-bumbu atau bagian dari kegiatan public relations.
Krisis adalah sebuah hal yang terkadang tidak dapat diprediksi kehadirannya, tetapi langkah baik guna menghadapinya dengan membuat beberapa perencanaan adalah hal yang harus dilakukan oleh public relations. Krisis dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu krisis teknologi, krisis konfrontasi, dan kemudian krisis malevolence, ada juga krisis manajemen, ada juga krisis bencana alam, dan ada krisis fraud. Secara umum krisis berkembang melalui 3 tahap, yaitu prakrisis, terjadi ketika situasi serius mulai muncul dan organisasi menyadarinya. Pada tahap ini telah diketahui tanda-tanda akan terjadinya krisis, tetapi jika situasi tersebut dibiarkan tanpa mengambil tindakan pencegahan, maka dapat berkembang menjadi krisis yang sangat besar. Pada tahap ini, kesiapan menghadapi krisis adalah faktor terpenting. Ya, kesiapan ini diperoleh dari upaya mengantisipasi kemungkinan munculnya krisis. Kedua adalah krisis itu sendiri. Tahap krisis akan terjadi ketika situasi tidak dapat dimanajemen dengan baik oleh organisasi sehingga situasi tersebut menyebar luas ke luar organisasi. Pada tahap ini, jalan terbaik yang dilakukan adalah meminimalkan akibat krisis, tidak munculnya korban baru, termasuk isolasi krisis tersebut agar tidak meluas. Yang utama adalah menjamin keselamatan publik, bukan berkutat untuk mencari tahu penyebab krisis. Yang ketiga adalah pasca krisis, terjadi ketika krisis sudah teratasi dan organisasi berupaya mempertahankan citranya atau kehilangan citra tersebut. Masa ini organisasi berupaya untuk memperbaiki segala akibat yang ditimbulkan dari krisis yang kita kenal dengan istilah recovery. Ya. Isu adalah kejadian yang berada di luar kontrol. Pada tingkat tertentu, mempengaruhi arah strategi individu, organisasi, maupun perusahaan. Sehingga perlu pengambilan tindakan secepatnya. Isu bisa jadi berawal dari individu atau kelompok kepentingan yang kemudian menjadi perdebatan publik. Karena isu mempunyai muatan politik dan dapat menimbulkan keputusan legal, akibatnya dapat merugikan atau menghambat aktivitas. Isu apapun mempunyai siklus. Pada tahap tertentu, manajemen isu berkembang menjadi manajemen krisis. Krisis adalah situasi yang merupakan titik balik atau turning point yang dapat membuat sesuatu tambah baik atau tambah buruk. Upaya yang paling baik dalam mengatasi terjadinya krisis adalah upaya preventif. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perusahaan dan pembentukan kepercayaan dapat ditempuh dengan cara membina hubungan baik dengan media massa. Sedangkan upaya kuratif pada saat krisis melanda organisasi ataupun perusahaan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan seperti mengidentifikasi krisis, mengisolasi krisis, dan menangani krisis. Ya. Kemudian kita juga dalam pertemuan 14 kemarin bicara tentang public relations digital. Ya. Teknologi komunikasi ialah alat menambah kemampuan orang untuk berkomunikasi, sedangkan teknologi informasi adalah pengerjaan data oleh komputer dan alat telekomunikasi lainnya. Komunikasi bila dipadukan dengan teknologi akan menghasilkan percepatan penyampaian pengiriman informasi dari pemilik sumber informasi kepada khalayak sebagai penerima informasi. Ya, itu fungsinya dari teknologi pada dunia public relations digital. Public relations pada dasarnya memang bertugas untuk membangun dan mempertahankan citra positif perusahaan di mata publik. Selain itu, tugas lainnya adalah membangun komunikasi efektif dengan publik. Namun, yang menjadi konsentrasi penelitian di sini adalah konsentrasi dalam penelitian public relations adalah bagaimana tugas-tugas dasar public relation dapat dicapai di mana kini era semakin maju dan modern. Public relation tidak mungkin lagi masih menggunakan media massa kontemporer saja atau teori-teori dan model-model komunikasi lama dalam atau sebelum internet muncul. Ya.
Mau tidak mau public relations pada abad ke-21 harus menggunakan media internet agar bisa mengimbangi publiknya yang kini juga sudah melek teknologi. Pengaruh teknologi komunikasi terhadap public relations dapat berbentuk sebagai alat atau media public relations ataupun bentuk baru dari kegiatan public relations yang memunculkan istilah cyber public relations atau IPR, atau juga dengan nama lain net public relations. Bentuk kegiatan atau bidang kajian public relations dalam dunia cyber. Internet public relations adalah inisiatif public relations atau public relations yang menggunakan media internet sebagai sasaran publisitas. Di Indonesia, istilah public relations ini lebih dikenal dengan istilah cyber PR. Ya, cyber PR dapat diartikan sebagai berikut. Ya, jadi kegiatan public relations dengan menggunakan dunia cyber. Ya. Tugas fokus dari cyber operations adalah membidik media online dan membuat produk atau bisnis perusahaan terpublikasi dengan baik dengan bantuan teknologi informasi yang terus berkembang. Tujuan utama kegiatan public relations adalah membangun kredibilitas dan membangkitkan motivasi bagi audiens dari perusahaan. Membangun kegiatan komunikasi yang presentasikan citra perusahaan kepada publiknya sekaligus melaksanakan serangkaian kegiatan untuk membentuk dan memperkaya identitas serta citra perusahaan di mata publik yang dimana kesemua tujuan public relations tersebut mengeluarkan biaya transfer komunikasi seminimal mungkin dengan bantuan teknologi komunikasi dan informasi yang dengan bantuan media online akan lebih mudah dan murah. Public relation melalui media internet memiliki peran yang lebih besar dan luas dibandingkan dengan public relation di dunia fisik. Jika public relation offline, Anda akan bergantung pada seorang perantara yang disebut reporter atau wartawan atau editor dalam menyampaikan pesan-pesan korporat untuk ditayangkan ke media cetak demi membangun citra perusahaan. Dalam hal ini, mau tidak mau Anda dihadapkan oleh dua kemungkinan. Pertama adalah Anda harus mengirim bahan publikasi atau sejenisnya kepada seorang berteman dengan harapan mereka berminat pada tulisan Anda, dan kedua, terkadang Anda terpaksa mengeluarkan uang untuk itu. Dengan bantuan cyber public relations akan mempermudah dan mempermurah semua kegiatan public relations dalam menciptakan citra dan kepercayaan publik untuk perusahaan dan untuk public relations itu sendiri. Baiklah, sekian apa yang review materi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Terima kasih telah melihat video ini, terima kasih yang telah menonton sampai akhir, dan mohon maaf jika saya banyak salah. Semua contoh yang saya berikan dalam perkuliahan ini adalah contoh dalam perkuliahan. Tidak ada maksud untuk menghina atau menjatuhkan pihak tertentu. Jika saya benar-benar salah, saya benar-benar mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang melihat video ini, yang menonton video ini, dan yang mendengarkan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.